Tidak buka pintu. Cepat buka pintu, buka pintu ah. Cepat buka pintu ah, buka pintu ah. Apakah itu pisang? Ini aku, Ajiao, bilang ada yang mau bunuh aku. Kamu segera selamatkan aku. Ah. Jiao, apa yang kau lakukan? Cepat buka pintunya. Kau lari lagi. Kau masih mencari alasan untuk putus denganku, kan? Kak Lei, tenanglah. Kak Lei. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ah. Kau pergi ah. Kau pergi ah. Ah. Tolong ah. Ah. Sang Jiao. Kenapa kamu datang di saat seperti ini, Xiao Song? Tahu. Tolong, jangan bilang apa-apa dan jangan lakukan apapun. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mati. Baote benar-benar bisa membunuh. Lihat, pergi sana, pergi sana. Berhenti. Lepaskan aku. Aku ingin membunuh mereka semua. Hahaha. Akhirnya aku aman sekarang. Ada apa denganmu? Buka matamu. Lihat aku. Lihatlah kami. Paman, mengapa kau mengurung Xiao Song di luar? Dia adalah saudara perempuanmu yang tumbuh bersamamu sejak kecil. Aku juga tidak mau. Tapi Xiao Song sudah meninggal, kau baru bisa ditangkap. Aku benar-benar aman. Aku cepat atau lambat akan dibunuh oleh orang brengsek itu. Kita berdua tumbuh bersama. Dia mati untukku, bukankah itu seharusnya begitu? Jangan bersedih dulu. Setelah Xiao Song meninggal, aku akan menjadi anakmu. Saya akan memberi Anda perawatan. Gulungan. Anda pembunuh. Anda membunuh Lagu Xiao. Anda akan retribusi. Tante. Keluar dari sini. Lagu Sang. Li segera datang untuk merayakan ulang tahunku. Kenapa kamu bisa tertidur? Sang Song, ada apa denganmu? Wajah ini adalah Xiao Song. Kenapa aku bisa jadi Xiao Song? Wajah ini adalah Xiao Song. Apa yang terjadi ini? Bukankah aku sudah mati? Bagaimana itu bisa menjadi Lagu Xiao? Lagu Sang, pernahkah Anda mengalami kesulitan? Kami adalah teman baik selama bertahun-tahun. Jika Anda mengalami kesulitan, beritahu saya. Li dan saya akan membantu Anda. Anda baru saja mengatakan bahwa Li akan datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Ulang tahun Sang Jiao. Itu setengah tahun yang lalu. Jadi, saya terlahir kembali dalam tubuh Xiao Song. Kembali 6 bulan yang lalu. Saya ingin membalas dendam untuk Xiao Song. Sayang. Tidak, saya tidak bisa menggunakan tubuh putri saya untuk membunuh. Maaf ya. Saya datang terlambat. Kalian baru saja membicarakan apa? Sayang, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini Jiang Song terasa aneh. Tanya dia ada apa.
Dia juga tidak menjawab. Aku baru ingat. Tadi saat keluar, aku bertemu dengan anak konglomerat sebelah. Dia juga bertanya padaku. Kata dia, kenapa kamu tidak menghubunginya belakangan ini? Anak konglomerat. Kenapa saya tidak tahu ada orang ini? Dia lebih kaya dari saya. Sanjing, apakah kamu ingin menggoda orang lain? Apakah kamu ingin menggoda orang lain? Saya tidak, saya tidak. Jangan dengarkan perkataan Jiangsu yang ngawur. Bagaimana saya bisa berbicara ngawur? Jiao, kamu adalah sahabatku yang baik. Tapi Like juga temanku yang baik. Aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti dia. Diamlah. Jiao. Aku juga demi kebaikanmu. Pria sebaik Like sudah tidak banyak lagi. Kamu harus benar-benar menghargainya. Like. Jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Aku benar-benar tidak. Dia memang sengaja memprovokasi hubungan kita. Like. Aku sudah bilang padamu untuk tidak berhubungan dengan pria lain. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Katakan padaku bagaimana seharusnya aku berbicara. Like, jangan. Kamu kan bilang hari ini akan merayakan ulang tahunku. Hari ini adalah ulang tahunku, Like. Ayo kita pulang, aku akan merayakan ulang tahunmu dengan baik. Jangan. Jangan. Like, tenangkan dirimu. Jiao juga tidak sengaja. Jangan lukai dia. Sanjiang adalah pacar saya. Bagaimana saya bisa menyakitinya? Tolong saya. Tolong saya. Sanjiao, bukankah kamu yang paling takut pada Like? Mulai hari ini, saya juga akan menjadi mimpi burukmu. Jangan pukul. Jangan pukul, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya sangat menyukaimu. Saya begitu baik padamu. Mengapa kamu mengkhianatiku? Tidak. Saya tidak mengkhianatimu. Kamu harus percaya padaku. Kamu tahu, hal yang paling aku benci seumur hidupku adalah pengkhianatan. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mengkhianatiku? Nasib kita. Bukan, hahaha. Kamu tidak ingin memiliki nasib seperti itu, kan? Seorang wanita cantik menjadi gila. Tapi membersihkan dunia. Seperti anjing betina. Sangat menyedihkan. Tidak, tidak. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Hati-hati padaku, ya. Aku sudah mengenal Li Jia selama bertahun-tahun. Belum pernah dengar mantannya yang manapun gila. Tapi ibunya yang berselingkuh itu. Kabar yang saya dengar dia sakit dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Tunggu sampai kamu pulang ke rumah. Bersihkan diri dulu baru datang ke rumah saya untuk mencari uang. Sengsong, kamu wanita jahat. Saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kamu mencari saya? Kenapa kamu masih berani datang? Aku datang untuk melihatmu. Aku sangat khawatir kamu dibunuh oleh Like. Yang kupikirkan adalah kamu. Kamu lihat, bagaimana mungkin dia memukulku. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Mengapa kamu mengkhianatiku, sahabat? Seandainya bukan karena sahabatmu ini, anakku juga tidak akan mati dengan tragis. Mengapa? Mengapa? Mengapa kamu harus memperlakukan saya seperti ini? Aku sudah tidak pernah berbuat salah padamu. Anak kecilku, Song, juga tidak pernah berbuat salah padamu. Mengapa kamu harus menyakitinya seperti itu?
Aku peringatkan kamu. Kalau aku terjadi sesuatu, Liga, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dia itu psikopat. Dia itu iblis, dia. Kamu baru tahu sekarang. Dulu aku dan ibuku sudah menyarankanmu untuk tidak bersama Like. Tapi kamu bilang apa? Kau bilang kami tidak bisa melihatmu hidup bahagia. Tapi kau sama sekali tidak memberitahuku. Ketika orang itu sudah sangat gila sejak awal. Anakku, terlalu baik hati. Hanya untuk berakhir seperti itu. Apa katamu? Aku bilang semua yang kau alami sekarang adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Itu adalah kesalahanku sendiri. Jika bukan karena pengkhianatanmu yang menembakku, kau tidak akan mengucapkan kata-kata itu hari ini. Dia sama sekali tidak akan memukulku. Lalu bagaimana jika aku memberitahu Li tentang semua hal yang kau lakukan untuk menggoda pria? Dia akan membunuhmu. Jangan, jangan. Kau tidak bisa berbuat seperti ini padaku. Dia adalah monyet. Dia pasti akan membunuhku. Asal kau membantuku menjaga rahasia. Aku bisa melakukan apa saja. Aku mohon padamu, Qiushong. Aku ingin kau berlutut. Mendukungku. Walaupun aku tidak tahu apa yang salah yang telah kulakukan. Tapi Xiao Song, tolong maafkan saya. Xiao Song, apakah kamu melihatnya? Ini adalah langkah pertama ibu untuk membalas dendamu. Baik Zhang Jiao maupun Li Ke. Akhirnya saya akan membuat mereka membayar. Sepertinya kamu benar-benar takut pada Li Ke. Kalau begitu, aku memberimu kesempatan untuk melepaskan diri darinya. Apakah kamu ingin mencobanya? Apa yang disukai? Ibu Li tiba-tiba gila bertahun-tahun yang lalu. Li Guoping terpaksa mengirimnya pergi demi reputasi perusahaan. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Kebetulan ibuku adalah salah satunya. Sekarang aku meragukan Li Ke. Kegilaan ibuku kemungkinan disebabkan oleh sains. Apa hubungannya dengan saya? Saya ingin Anda menikah dengan keluarga Li. Temukan kebenaran tentang ini. Kamu gila dan ingin aku menikahimu. Bukankah orang cabul menyelamatkan saya di lubang api? Hah? Anda pikir itu bukan lubang api jika Anda tidak menikah? Li Ke sangat menyukaimu. Jika dia tidak secara aktif membiarkanmu pergi, kau bisa lari sampai ke ujung dunia. Dia tetap bisa menemukanmu. Li Ke memiliki kemampuan itu. Dan dia punya ayah, Li Guoping, sebagai sandarannya. Jika kau ingin terbebas darinya, satu-satunya cara adalah menikah dengan keluarga Li. Mendapatkan bukti yang bisa membuat ibunya gila. Hanya dengan cara itu sains bisa kehilangan ujian. Tanpa keluarga Li. Apakah kamu pikir Li Ke masih punya modal untuk angkuh? Baiklah. Tapi kamu sama sekali tidak berpikir untuk menikahiku. Aku punya cara untuk membuatnya menikah. Malam ini adalah makan malam eksekutif grup Li. Li Guoping juga ada di sana. Dia adalah orang yang mementingkan wajah. Asalkan kamu mengeluarkan cap ini di depan umum. Sederhananya kamu bilang kamu hamil anak Li. Keluarga Li akan mengakui Li. Xiao Song, kenapa kamu datang? Di sampingmu ini adalah Pak Li. Dia teman saya. Dia juga pacarnya Li Ke. Dia bilang dia hamil dengan Li Ge. Li Ge salah paham. Dia gila, dia bahkan menyuruhku menyelidiki ibumu. Dia bilang ibumu gila karena terpesona olehmu. Dia ingin menghancurkan keluarga Li. Zhang Jiao, apa yang kamu bicarakan? Aku punya rekaman. Li Ke, Paman Li, cepat dengarkan.
Hanya bisa menikah ke keluarga Li. Mendapatkan bukti Li Ke yang membuat ibunya gila. Baru bisa membuat Li Ke kehilangan dukungannya. Aku benar-benar meremehkan Sao Jiao ini. Dia berani mengada-ada tentang urusan keluarga Tuan Li. Tuan Guru berpikir terlalu jauh. Haha. Xiao Song, kalian anak muda bertengkar sedikit tidak apa-apa. Anda tidak dapat membicarakan hal-hal seperti itu yang tidak ada. Menyukai. Anda tinggal. Sepertinya Anda dan Xiao Song memiliki kesalahpahaman. Ambil kesempatan ini untuk memperjelas. Lagu Jiang. Kita perlu mengobrol dengan baik tentang kesalahpahaman kita. Apa yang Anda lakukan saat membuka pintu? Siapa yang memberi keberanian padamu untuk menyelidiki aku? Ibu. Saya bukan orang yang suka langsung menyakiti. Saya tidak suka cara yang lembut. Saya punya banyak cara untuk membuatmu berbicara. Karena kamu pandai berbicara, aku akan memotong lidahmu terlebih dahulu. Kemudian, aku akan membuangnya ke ruang bawah tanah untuk dimakan anjing. Jadilah anjingku sekarang juga. Hahaha. Hati-hati sekarang. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku. Li Xiao, Li Xiao. Apa Anda ada di dalam? Saya jurnalis dari Entertainment News. Dengar-dengar Anda akan diam-diam bertunangan dengan seorang wanita bernama Sang. Benarkah? Li Xiao, saya wartawan dari Xin Yu Bao. Dengar-dengar tunangan Anda hamil sebelum menikah. Apakah kalian menikah karena hamil? Benarkah? Tolong buka pintunya. Xiao Song, ada apa lagi ini? Kamu menggunakan gunting untuk memaksa menikah? Sebuah kejadian sebesar ini. Sebagai sahabatmu yang baik, bagaimana aku bisa tidak mempromosikanmu secara besar-besaran? Mempromosikan kisahmu, Li Xiao. Kami ingin menginvestigasi ibumu. Tentu saja bukan niat baik. Cepat bunuh dia. Benar sekali. Segera bunuh aku. Di luar ada banyak wartawan. Seharusnya tidak sampai 10 menit berita ini sudah muncul. Nanti ketika Tuan Muda Li di penjara, kamu akan bebas. Saudariku tercinta. Diam. Jangan provokasi hubungan aku dengan Li Ke. Tuan Muda Li, Tuan Muda Li. Buka pintunya. Kau makan mie hijau. Aku adalah Jiang Song. Tepat seperti yang dikatakan. Kau benar. Jiang Song dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Peristiwa di restoran hari itu dan hari ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Kalian bilang aku bukan Jiang Song. Lalu, saya ini siapa? Li Xiao, apakah malam ini adalah pesta pertunangan Anda dan Nona Sang? Kalian sudah bersama berapa lama? Kami telah menerima foto-foto intim Anda dengan Nona Sang. Dan juga dokumen pemeriksaan kehamilan. Dia sudah hamil lebih dari 2 bulan. Apakah ini benar? Kapan kalian berencana untuk menikah secara resmi? Jiao memang akan pergi bersamaku. Nanti akan memberitahu kalian semua. Kira-kira kapan ya? Bisa diungkapkan sedikit? Apakah kalian benar-benar menikah karena hamil? Kalian menikah kira-kira kapan? Bisa diungkapkan sedikit? Bisa kasih tahu saya? Jangan bersuara. Apakah kamu mau menyelidiki keluarga Li? Saya adalah keluarga Li. Ada sebuah brankas. Di dalamnya ada yang ingin kamu ambil. Pergi. Pergi. Kau wanita, mau melakukan ini? Saya akan menyelesaikan Jiang Song. Tidak akan membiarkannya menemukan jalan ke sini. Apa yang kamu katakan harus ditepati. Jika ada berikutnya,
Akan ada konsekuensinya. Wakil Ketua, apakah kamu mengerti? Tidak, tidak. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku hamil dengan anaknya Li Ge. Apa katamu? Kau mengandung anak keluarga Li. Tidak. Dia memang hamil. Aku sudah membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Laporan sudah diambil oleh bagian sekretaris. Seharusnya segera bisa dikonfirmasi. Bagaimana ini? Orang ini menggunakan uang untuk memalsukan bukti. Aku sama sekali tidak hamil. Kalau begitu tunggu sampai hasilnya keluar. Apakah aku akan mati? Tuan muda. Nona Sang memang hamil. Dan dokter mengatakan kemungkinan besar itu laki-laki. Benarkah? Ayah, Li Xiaoyan pasti terkena masalah. Bagaimana mungkin ini? Aku benar-benar hamil. Kalau sudah hamil, segera cerai saja. Sekretaris MA, beritahu media. Pesta pertunangan diadakan 3 hari lagi. Baik. Datang lagi ke rumahmu. Sebaiknya kamu patuhi aturan. Jika kamu menambah masalah lagi, kamu tahu akibatnya? Saya tahu. Saya tahu bagaimana mengatasi. Saya tidak peduli, saya pasti akan menyelesaikan masalah Xiao Song ini dengan Li Ke. Jika bukan karena kamu, anak perempuan saya juga akan memiliki hari di mana dia mengenakan gaun pengantin dan menerima doa restu dari semua orang. Halo, apakah ini paket yang Anda pesan? Tolong antarkan ini ke dalam. Untuk calon pengantin yang sedang bertunangan di dalam. Semoga dia bahagia di hari pernikahannya. Mengapa sosoknya terlihat begitu familiar? Hai, ini adalah hadiah yang seorang nona titipkan untuk saya antarkan. Dan juga doa untuk pengantin agar bahagia di hari pernikahannya. Siapa nona ini? Ternyata Jiang Song. Saya tidak ingin barang-barangnya kamu bawa pergi. Maaf, tanah ini tidak bisa ditolak. Aneh. Saya hanya meminta dia untuk mengantarkan hadiah. Akhirnya tidak membiarkannya membukanya sendiri. Lebih baik segera cari ayah dan pikirkan. Astaga, tunangan Li Xiao bermain begitu liar. Dengar-dengar mereka berdua menikah karena hamil. Anak ini jangan-jangan bukan darah Li. Ayah, Li Ke. Semua foto ini palsu. Semua palsu. Ini adalah kamu dan si kaya kedua Zhang Jiao. Kamu berani mengkhianatiku. Aku tidak punya uang kertas ini, semuanya adalah hasil campuran. Li Ge, kamu harus percayaku, ya. Maaf, semuanya. Pesta pertunangan hari ini sampai di sini. Karena Li harus menyelesaikan beberapa urusan keluarga. Aku akan mengatur acara lain di lain hari untuk meminta maaf kepada kalian. Aku tidak mengusir guruku. Pergi, aku tidak. Saya tidak. Saya benar-benar tidak mengkhianati Anda. Keluar. Jangan tangkap. Ayah. Saya salah. Saya akan menemukan cara untuk menyimpannya. Anda di rumah. Reputasi keluargamu akan hancur di tanganmu. Kembalilah dan berikan sedikit uang. Kalau bukan karena kamu membunuh anak orang bodoh itu, aku sudah kalah untukmu. Kamu sudah mati sejak lama. Aku salah, aku benar-benar salah. Berikan aku kesempatan lagi. Kalau bukan karena kamu anakku, aku sudah membuangmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Aku akan menghubungi wartawan. Ini terakhir kali aku membantumu. Tapi orang itu, Zhang Jiu. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Dan kamu harus pergi melihat.
Kalau ibumu membuatku menemukan Jiang Song. Dari mulut ibumu, aku akan tahu sesuatu. Nanti jangan salahkan aku jika tidak mengingat hubungan ayah dan anak. Kondisi gila Nyonya Li ternyata ada masalah. Aku harus segera memeriksa berangkas. Catatan kasus 3 tahun yang lalu. Korban berusia 17 tahun, Sudong. Korban berusia 49 tahun, Chen Shufang. Ini adalah dokumen perawatan Ibu Like. Dia ternyata meninggal karena overdosis obat. Siapa ketiga orang ini? Mengapa mata pria ini terlihat sangat akrab? Hanya seekor tikus yang masuk. Bubar. Hampir saja ketahuan. Saya harus segera pergi. Ini adalah rumah sakit jiwa. Kenapa kamu membawa saya ke sini? Kamu tidak ingin mencarinya? Aku akan membantumu. Jika kamu masih hidup di sini, kamu bisa bertemu dengannya. Bagaimana dengan wanita itu? Ayah sudah mengurungnya di rumah sakit jiwa selama 3 hari. Tidak ada yang bertahan selama itu. Aku suruh kamu melihatnya sendiri. Jangan biarkan wanita ini menimbulkan masalah lagi untukku. Aku akan mengirimmu juga ke sana. Baik, Ayah. Cepat, kakak. Aku mau makan daging rebus. Aku mau makan daging. Aku mau makan daging. Aku mau makan daging. Dia pergi kemana? Aku sangat lapar, cepat sajikan makananmu. Orang gila membunuh tidak melanggar hukum. Aku tidak boleh mati. Di sini, aku juga harus membalas dendam untuk Xiao San. Aku tidak boleh mati. Sudah kutemukan dia. Makan daging. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Saya ingin makan daging dan membiarkan saya pergi. Biarkan saya membiarkan saya pergi. Makan daging. Perlu makan daging. Biarkan aku pergi. Anda benar-benar mengejutkan saya. Anda bisa bertahan lama sekali. Jiangsu. Siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu inginkan? Ini benda apa? Bukankah kamu ingin menyelidiki seorang wanita? Saya datang untuk menyelamatkanmu. Kamu tetap di sini. Apa yang kamu inginkan bisa kamu ketahui. Hei. Ceritakan padaku siapa sebenarnya dirimu. Mungkin aku bernama Ye. Akan kubebaskan kamu. Ini adalah hasutan. Tidak mau mengaku. Jangan salahkan aku jika tidak memberimu kesempatan. Sampah. Kau tidak akan pernah tahu kebenarannya. Keberdosaanmu tidak akan bisa ditutupi. Bahkan jika aku mati, pasti akan ada orang yang menyelidiki. Jadi kamu tinggal diam di sini dan berdoa dengan baik. Ah. Kak. Lari. Saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Bersemangat. Api terbakar dan memadamkan api.
Itulah siapa. Datang dan bantu dia. Menangkapmu. Bantu aku membunuhmu. Ingin membunuhmu. Pasti akan membunuh kalian. Apakah kamu sudah sadar? Siapa kamu? Berikan aku kata sandi berangkas keluar gali. Benar kan? Pura-pura jadi kurir, ya? Itu kamu. Aku pernah melihat foto MU di dokumen berangkas. Foto dengan seorang remaja dan wanita paruh baya. Siapa kamu? Nama saya Chen Jun. Foto yang Anda lihat adalah saudara perempuan atau keponakan saya. Keluarga saya juga meninggal di tangan ayah dan putra keluarga Li. Yang mulia dan saya memiliki balas dendam yang tidak dapat didamaikan dengan mereka. Tidak memukul. Mereka membingkai saya jika mereka mengatakannya salah. Dia menjebakmu. Kalian kan sahabat baik. Kenapa dia menjebakmu? Saya juga tidak tahu. Tapi sejak hari itu, dia jadi aneh sekali. Dia memang jadi berbeda. Apakah Anda tiba-tiba ingat apa yang terjadi malam itu? Dia bilang bantu kami. Maksudmu kamu membuatnya mabuk hari itu? Kalau tidak, dia tidak akan punya alasan untuk melakukannya. Anda. Bisakah kamu berhenti memukulku? Saya punya jalan. Aku akan membantumu mengatasi kecemasan itu. Ada cara apa? Malam itu aku merekam video. Siapa yang mau kukirimi video itu? Dia pasti akan mencari kita. Apakah kau akan mati seperti itu? Berani merekam videoku? Aku melakukan semua ini untuk mencegah dia membalas dendam kepada kita. Maaf, saya tidak merekam wajah mereka. Baiklah, saya akan menggunakan video ini untuk menjebak dia. Saya seorang jurnalis. Sayangnya, keluarga saya dibunuh oleh Li Jia. Setelah itu, saya mencari mereka selama 2 tahun. Tetapi saya tidak menemukan bukti kejahatan mereka. Sampai hari itu, ketika saya melihat Anda diam-diam memberitahu jurnalis untuk pergi ke restoran, saya mulai memperhatikanmu. Dokumen di brankas. Tidak bisa saya bawa keluar. Di rumah sakit jiwa. Saya juga tidak menemukan Ibu Linke. Sampai sekarang, saya tidak punya bukti apapun. Saya telah menyelidikimu. Kamu dan Zhang Jiao sudah kenal bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba mau menghadapi dia? Aku ingin memberitahunya tentang hal reinkarnasi. Tapi hal seperti ini dia juga tidak akan percaya, kan? Sudahlah, kalau kamu tidak mau bicara. Aku juga tidak akan bertanya lagi. Tapi, dia punya kekuasaan dan pengaruh. Jika kamu benar-benar bertekad untuk menghadapi mereka, kamu harus siap secara mental. Ibu Xiao Song. Apa yang harus dilakukan? Masih ada 30 hari. Jika dalam 30 hari ini, kamu tidak dapat menyelesaikan balas dendam, maka semuanya akan lenyap. Apa? Aku pasti akan menyesal. Aku punya sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Siapkan dirimu. Oh, apa? Sebenarnya aku terlahir kembali di tubuh Xiao Song. Aku adalah Jiang Yumei. Ini lelucon apa? Ini sangat lucu. Di kehidupan sebelumnya, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pembunuh sebenarnya putriku bebas berkeliaran. Saat bersiap untuk melapor, aku dibunuh oleh Zhang Jiao. Kau juga pernah meragukanku. Bertanya mengapa aku tahu begitu banyak.
Seolah-olah pasti salah. Apa yang kau butuhkan dariku? Aku akan membunuhnya. Agar pelaku sebenarnya kematian putriku mendapatkan keadilan. Aku akan membuat Zhang Jiao membayar dengan darahnya. Hari ini saat kamu masuk rumah Li, aku selalu menjaga di luar pintu rumah Li. Hingga Li ke membawa kamu pergi. Aku terus mengikutimu. Sampai ke rumah sakit jiwa. Sementara pasien-pasien itu mengejarmu. Aku telah memasang kamera pengawas di setiap sudut. Tapi apakah Ibu Li benar-benar akan ada di sini? Aku hampir sudah mencari seluruh rumah sakit jiwa. Grup Li sedang mengakuisisi rumah sakit jiwa. Saat kakakku mengalami masalah. Setelah Ibu Li menghilang. Dua binatang itu melakukan segalanya untuk menjaga nama baik mereka. Dia bahkan mengklaim kepada publik bahwa Ibu Li selingkuh dan menghilang. Tapi saya tahu. Dia pasti dikurung. Hari ini ketika Li menyuntikkan obat psikotropika kepada saya. Dia bilang ingin membuat saya dan ibunya mendapatkan nasib yang sama. Buktikan bahwa anginnya pasti buatan. Buktikan bahwa anginnya pasti buatan. Sangat cocok dengan waktu yang ditentukan. Jadi saya meragukan apakah Ibu Li tahu kebenaran tentang kematian kakak dan keponakan saya. Kamu lihat perawat ini membawa makanan keluar dari sini. Tempat ini sudah saya kunjungi hari ini. Tempat ini adalah ruang penyimpanan. Dia tidak mungkin makan di sini. Kecuali ruang penyimpanan itu memiliki pintu rahasia. Tempat yang begitu rahasia ini. Ibu Li kemungkinan besar terkurung di sini. Namun jika kita ingin kembali, sangat mudah untuk terdeteksi. Kita tidak bisa masuk. Tapi ada satu orang. Dia bisa. Siapa dia? Calon menantu keluarga Yu. Aku sudah siap memecatmu. Dia belum datang. Bukankah kau bilang dia akan datang jika sudah dipecat? Sudah sehari berlalu. Dia akan datang. Dia akan datang. Jika dia tidak datang, kirim videonya ke internet. Aku tidak akan menjemputmu. Tunggu sampai ada di video. Aku. Jangan sekali-kali terpikir untuk melakukannya. Jika ayahku tahu, benar-benar aku yang akan membunuhmu. Kau dengarkan. Master Li Muda akan mengadakan konferensi pers. Izinkan saya memberitahu Anda tentang kehadiran. Tahu. Saudara pertama. Anda bisa menahannya lagi. Suatu hari aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Jangan pukul aku. Sangat menyedihkan. Kalahkan ini oleh Li Ke. Jika Anda terus bertarung, Anda akan dinonaktifkan. Itu kamu Li Ke. Polisi Li Ke ada di sini. Sudah waktunya untuk Zhong Jiao. Anda ingin menjadi anjing Li Ke. Anda benar-benar tidak takut dia akan membunuh Anda. Li Ke tidak keberatan jika ada satu nyawa lagi di tangannya. Aku menjadi seperti ini bukan karenamu. Jika aku kenapa-napa, aku akan menghantuimu sampai mati. Bahkan tanpaku. Kau pikir dia akan selamanya tidak tahu tentang semua yang telah kau lakukan? Sejak kau menerima menjadi pacarnya, kamu sudah tidak bisa benar-benar terlepas darinya. Sejak kamu setuju untuk menjadi pacarnya, kamu sudah tidak bisa benar-benar terlepas darinya. Kecuali kamu ingin memanfaatkan aku seperti terakhir kali. Terakhir kali kamu yang merusak kerja sama kita. Sekarang kamu sudah tahu caraku. Apakah kamu mau bekerja sama dengan baik? Apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah menemukan tempat Ibu Li dikurung. Aku membutuhkanmu, calon menantu keluarga Li, untuk mengeluarkannya. Dia memiliki bukti kejahatan Li Ke. Daripada menunggu kematian di sini, lebih baik mendengarkan kata-kata wanita murahan ini dan mencobanya. Benarkah? Benarkah? Bisakah kau menjamin keamatanku? Tentu saja baik. Ayo.
Siapa dia? Kamu tidak perlu tahu. Dia tidak akan menyakitimu. Pelayan ini hanya pingsan sementara. Kita harus segera pergi. Dia sudah setuju. Ini adalah konferensi pers untuk ayah dan anak. Kami bergegas ke rumah sakit jiwa. Bagus. Chen Jun dan saya telah memberikan hadiah kami di sini. Sangat mudah untuk mencari tahu saat Anda masuk. Setelah Anda masuk, sejauh yang saya katakan, biarkan perawat membawa Anda untuk menemukan Ibu Like. Kami akan menjemputmu di sini. Di kota tidak akan ada bahaya, kan? Kau adalah calon menantu grup Li di masa depan. Tidak ada yang berani menyulitkanmu. Kami akan menjaga di sini. Jika Like datang, aku akan segera memberitahumu. Baik? Aku sudah menghubungi Like. Zhang Jiao tidak baik. Apakah kamu ingin membawa Like ke rumah sakit jiwa? Jika Like menemukan Zhang Jiao di sini, Zhang Jiao pasti mati. Dia adalah penyebab kematian putriku. Aku juga ingin membuatnya berusaha sekali. Tapi begitu kamu tahu posisi ibunya terungkap, dia pasti akan berusaha memindahkan orang itu. Saat itu, kita akan memanfaatkan Jiao Jiao untuk menarik perhatian mereka. Mengambil ibunya. Nona muda, mengapa saya tidak menerima pemberitahuan bahwa Anda akan membawa Nyonya pergi? Dasar pekerja yang menyebalkan. Berani meragukan saya. Hanya seorang tuan muda. Dia menyuruhmu menunjukkan jalan, jadi tunjukkanlah dengan baik. Jangan berani bicara lagi. Hati-hati, saya bisa mengubahmu menjadi orang gila juga. Nona ada di sini. Baiklah, pergi saja. Keluarga Zhang. Kenapa kamu begitu tidak sabar ingin mencari mati? Kamu adalah orang yang dibawa tuan muda kali lalu. Serahkan dia padaku. Pria itu. Cheng Jing. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Jadi, mengapa kamu harus mengkhianati aku? Apakah kamu ingin mengirimku ke penjara? Kita sudah tidak seperti itu lagi. Sayang sekali. Wanita yang kamu cari sudah aku kirim pergi. Ah. Jadi kamu sudah mati. Ah. Tuan muda. Tuan muda, Nyonya. Nyonya, dia diculik. Guru. Siapa yang bilang? Guru. Guru mengajar para bhikkhu. Guru mengajar para bhikkhu. Dia meminta saya untuk melakukannya. Biarkan dia menemukan ibumu. Kalian berdua tidak mampu memakai kaos kaki. Tidak. Saya tidak. Saya ingin menyebarkannya untuk Anda. Dia bilang kalau dunia ini kamu tidak membantuku. Bagaimana bisa tidak ada jalan keluar? Saya baru saja mendapatkan ban. Harus ditemukan kembali. Jika tidak ditemukan kembali, konsekuensinya akan ditanggung. Bagaimana? Apakah dia masih bisa pulih normal? Berdasarkan reaksinya saat ini, kemungkinan untuk pulih normal sudah sangat tipis. Kalian harus siap secara mental. Nona Li, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat saya. Saya Jiang Yumei dari grup Li. Dulu kita pernah bertemu sebelum Anda sakit. Anda juga pernah bertemu dengan putri saya. Namanya Jiang Song. Saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada Anda. Putri saya sudah meninggal. Itu dibunuh oleh Like dan Zhang Jiao. Saya sudah mengambil tubuh putri saya sekarang. Tapi saya hanya memiliki 13 hari tersisa untuk membalas dendam.
Saya tidak punya waktu lagi. Saya pikir saya bisa menemukan bukti kejahatan ayah dan putra Li. Tapi sekarang semua harapan hancur olehmu. Apalagi yang bisa saya lakukan? Nyonya Li, kau bangunlah. Aku mohon padamu. Kau bangunlah, ya? Sekarang penumpang dibawa ke rumah sakit. Kita tidak memantau. Bagaimana bisa begini? Zhang Jiao menaruh pelacak di tubuhku. Jiang Tao. Jiang Tao. Kau jelas ada di sini. Dia jelas ada di sini. Tapi aku sudah pasang pelacak padanya. Aku akan membunuhmu. Bawa dia kembali. Baik, ayah. Aku mengerti. Ayah, aku mau membawanya pulang. Kakek harus melanjutkan. Saya yang harus. Kau lihat. Saya juga. Sekarang harus bagaimana? Kami sudah berusaha keras menemukan Nyonya Li. Tapi dia tidak bisa pulih. Kami terus membawa kata-katanya. Li Guoping sangat mudah untuk menemukan kita. Dia juga korban. Bagaimanapun juga, saya tidak ingin menyerah padanya. Saya ingin mencarikan dia dokter yang baik. Harus membuatnya berobat. Chen Huan, jika waktuku tiba, dan saya belum bisa membalas dendam untuk putriku, nanti tolong kau jaga Ibu Like. Teruskan pengobatannya. Jika memungkinkan, tolong bantu balas dendam untuk putriku juga. Bunuh. Bunuh. Li Fei, apa yang baru saja kau katakan? Pembunuh, jangan menakut-nakutiku. Jangan menakutiku. Dia bilang apa? Dia bilang ada pembunuh. Di dekat Liboten ada pembunuh yang khusus membantunya menangani hal-hal ini. Jika kita bisa menangkapnya, maka kita akan memiliki bukti. Baik. Maka kita akan mengundangnya keluar. Di mana ibumu? Aku akan menanyakan yang terakhir. Di mana ibumu? Anda tidak membawa masalah kepada kami. Li Jia, saya benar-benar tidak ingin melihat Anda lagi. Selamatkan saya dengan cepat. Selamatkan aku. Jangan biarkan ayahmu membunuhku. Aku akan menangkap kalian untuk menyelamatkan. Aku tidak mau. Tidak baik. Masalah Nyonya sudah terungkap di internet. Tidak baik. Masalah Nyonya sudah terungkap di internet. Orang ini mengungkapkan bahwa Anda mengklaim bahwa Nyonya berselingkuh dan hilang itu bohong. Itu karena Nyonya secara tidak sengaja mengetahui tindakan kriminal Anda dan Tuan Muda. Dia kemudian disuntik obat dan menjadi sakit jiwa. Ditahan di rumah sakit jiwa. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang internet telah menyebabkan diskusi berskala besar. Popularitas posting masih meningkat. Harga saham Li Group juga jatuh. Dan beberapa mitra mengatakan mereka memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Saya sangat berani berurusan dengan kalian berdua bersama. Ayah. Saya adalah wanita 1-2. Ayah, tolong selamatkan aku sekali lagi. Kalau Jiangsu sudah sembuh semua. Ibu, aku pasti mati. Kau selamatkan satu anakmu. Jika aku mati, tidak ada yang tersisa. Jiangsong berkali-kali menghadapi kamu. Ingin membuatmu mati. Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa. Tapi atasan Jin Sanfan. Aku ingin kakakmu membunuhku. Baiklah. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan hari itu. Sekretaris MA, tolong jelaskan kepada kami. Para teman jurnalis. Tenanglah. Bapak Li segera tiba. Jangan terburu-buru. Semua orang, Bapak Li. Ada kabar di internet bahwa Anda dan Tuan Li memiliki kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga dan catatan kriminal. Apakah itu benar? Apakah kegilaan Nyonya Li adalah akibat dari kalian? Iya, bisakah Anda menjelaskan? Jelaskan sedikit.
Tunggu sebentar, semua. Saya akan menjelaskan kepada kalian. Ada banyak informasi palsu di internet. Kalian harus hati-hati. Ibu dari Chen Jielik sudah pergi sejak meninggalkan rumah. Kami belum pernah melihatnya lagi. Sekarang sudah jadi begini. Kita benar-benar tidak tahu. Mungkin ada yang ingin membuatnya muncul. Tujuannya adalah untuk memeras kita. Rumit saja. Dan di internet dikatakan bahwa saya dan putra saya memiliki kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu saya bertanya kepada kalian semua. Mengapa menantuku masih mau menikah masuk ke keluarga Li? Ya? Ya, ayah mertuaku dan suamiku adalah orang yang baik. Saya harap semua orang tidak akan tertipu oleh mereka yang tertarik. Ingat 3 hari kemudian. Kami akan menikah secara resmi. Setelah, kami akan melanggar penyesalan ini dengan tindakan praktis. Li sebenarnya ingin menikah dengan Zhang Jiao. Mereka tahu Anda ingin berurusan dengan Zhang Jiao. Jadi saya sengaja membiarkan Zhang Jiao hidup dengan baik. Kedatanganmu. Untuk melakukan langkah selanjutnya. Kali ini Zhang Jiao tidak akan mengantar dengan cara yang sama. Jiang Song, kami sudah mengatur rencana besar ini menunggumu. Jangan sampai kau mengecewakan saya ya. Saat kau datang, aku sudah tahu. Di pesta pertunangan terakhir, kau datang untuk merusak. Kali ini di pernikahan, pasti tidak akan melewatkan kesempatan baik ini. Teman menikah. Tentu saja saya harus datang untuk memberi hadiah pernikahan. Jiang Song sudah sampai pada titik ini. Katakan padaku, siapa sebenarnya kamu? Kamu jelas bukan Jiang Song yang saya kenal. Dia tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Dia juga tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku seperti kamu. Tapi mataku membuatku merasa sangat akrab. Siapa kamu? Tunggu sampai hari Anda mati. Aku akan memberitahumu. Saya akan memberitahu Anda alasan mengapa saya bersikeras untuk membuat Anda mati. Saya ingin melihat siapa yang meninggal lebih dulu. Apa ini? Tidak peduli apa yang Anda katakan. Kita semua kenalan. Ini adalah bukti bahwa Ibu Li tertinggal untuk bersaksi melawan ayah dan anak Li. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda dapat mengirim USB drive. Saya tidak ingin Anda mengambilnya. Saya tahu Anda ingin menyakiti saya lagi. Ayah mertua saya mengatakannya. Sama seperti saya patuh. Mereka tidak akan lagi menyakitiku. Zhang Jiu. Kamu itu bodoh dan jahat. Sejak awal aku seharusnya tidak membiarkanmu masuk ke rumahku, aku bodoh. Aku jahat. Bagaimana denganmu? Baiklah, karena kamu sudah datang hari ini. Jangan berharap bisa keluar, ayo. Baiklah, hari ini karena kamu sudah datang. Jangan harap bisa pergi ya. Tangkap dia dan bawa ke ayah. Iya. Kepala botak, nyalakan lampunya. Xiao Song. Di mana Xiao Song? Cepat cari dia. Tidak bisa ditemukan. Kalian akan menyesal. Betul. Tuan Jiang kali ini tidak akan bisa lari lagi. Kau adalah pembunuh suruhan Li Guoping. Jangan mendekat, kalau mendekat aku akan membakarnya. Menabraknya dengan mobil, tapi... Menabraknya dengan mobil. Ah.
Mama Xiaosong sudah berusaha sebaik mungkin kali ini. MA, bagaimana hasil pemeriksaannya? Apakah tumor itu jinak? Belum keluar. Kamu pergi kemana? Sejak pagi aku tidak melihatmu. Aku pergi mendaki ke kuil Zhao yang semalam. Ah. Orang bilang bahwa kuil Zhao yang memberikan jimat keselamatan setiap hari. Itu paling ampuh. Aku sudah berdoa dari gerbang gunung sampai ke atas. Akhirnya aku mendapatkannya. Ibu, jimat keselamatan ini pasti akan melindungimu dan mengubah bahaya menjadi aman. Nyonya Zhang, laporan pemeriksaan Anda sudah keluar. Selamat, tumor Anda jinak. Tidak ada masalah besar. Bagus sekali, bagus sekali. Iya, bagus sekali. Ibu tidak perlu berpisah dengan Xiaosong lagi. Xiaosong, Xiaosong, Xiaosong. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang sakit? Dokter bilang kamu terluka di kepala. Kemungkinan kamu tidak akan pernah bangun lagi. Kamu tidak tahu betapa aku khawatir. Kecil Song. Apakah kamu yang menjaga Mama? Maafkan aku. Ini semua salah Mama. Mama tidak bisa melindungimu, maafkan. Kita pasti bisa membalas dendam untuk pemuda itu. Kita pasti bisa membawa Guru Li ke pengadilan, pasti. Pembunuh itu. Pembunuh itu. Dia masih hidup. Aku mengurungnya. Bawa saya untuk menemuinya. Dia tidak akan memberitahumu apa-apa lagi. Luka di tubuhnya sudah saya tangani dengan sederhana. Hanya saja saya tidak tahu berapa banyak retakan yang ada di tubuhnya. Mengapa kamu mau membantu Li Guoping? Jika saya bisa mengirimmu ke kantor polisi, Li Guoping hanya akan memperlakukanmu sebagai istri. Saat itu, yang mati adalah kamu. Dia masih bisa bebas dari hukuman. Hahaha. Apakah kamu berniat untuk tidak mengkhianati Li Guoping meskipun harus mati? Kalau saya takut mati, saya tidak akan melakukan pekerjaan ini. Kalau begitu, apakah kamu takut menjadi bodoh? Kalau begitu, apakah kamu takut menjadi bodoh? Apakah kamu orang baik? Kenapa harus masuk ke istana secara paksa? Aku tidak akan membiarkanmu membebaskan Li Guoping. Kau bukan setia kepada mereka berdua. Aku akan biarkan kau mencoba seberapa jauh dia bisa bertahan. Obat psiko seperti ini hanya perlu disuntik sedikit setiap hari. Dengan cepat kau akan gila seperti Ibu Ligang. Apa saja yang kau katakan. Saat kau mengungkapkan segalanya, saya akan membuatmu merasakan apa itu hidup lebih buruk dari mati. Kau sialan yang tidak tahu malu. Segera pikirkan dengan baik apakah pantas untuk bersikap sembrono dan mengorbankan dirimu di sini. SHH tunggu sebentar. Saya bilang.
Saya akan membantumu makan tomat cherry. Apa saja yang sudah kau bantu untuk Li Guoping? Terlalu banyak, Jingjing. Kamu benar-benar gila. Di rumah, memukul istri dan anaknya sendiri. Di perusahaan, selama ada pemegang saham yang menentangnya, dia tidak akan menipu saya. Ini sudah bisa diprediksi. Sudah selesai. Chen Shufang dan Sudong. Apakah kamu membunuhnya? Mendengus. Saya tidak pernah membayar gaji saat saya membunuh seseorang. Itu adalah pelayan Li Guoping dan putra pelayannya. Bajingan kecil itu didorong ke bawah dari lantai atas oleh Brother Li dan jatuh mati. Kemudian ibunya melihatnya dan bergegas menelepon polisi. Iblis macam apa yang dilahirkan ibunya? Sungguh tidak ada rangsangan di hati hahaha. Jadi kakakmu mengurung ibunya dan memberi ibunya obat-obatan psikiatri. Itu juga disetujui oleh Li Guoping. Di mata Li Guoping, istrinya hanyalah sebuah istana. Rasa menjadi alat itu benar-benar sungguh menggugah selera hahaha. Sekelompok binatang ini. Jadi kecelakaan Chen Shufang adalah hasil yang dibuat oleh Li Guoping. Tentu saja. Saat itu saya mengemudikan truk besar. Saya menekan tubuh wanita itu hingga berlumuran darah. Berlumuran darah. Haha, tapi kemudian orang lain mengangkatnya dan menjadikannya kecelakaan. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Itu saudariku. Masih berani membunuhnya? Dia ponakanku sendiri. Kalian ini tegang sekali. Buatlah situasi ini lebih tegang. Sebuah keluarga yang tak terduga hancur seperti ini karena kalian. Tahun itu, malamu baru saja menyerang dan baru saja keluar. Mereka masih bisa. Kalian bisa tertipu. Universitas kedokteran yang kalian impikan. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku saja. Kau bunuh aku saja. Kalian bukan sedang melawaniku, Nona Iblis? Apa bedanya aku dengan binatang ini? Tentu ada bedanya. Kami baru saja menyuntikkan kepadamu. Itu hanya rasa sakit. Itu adalah majikanmu. Kami baru saja merekam suaramu. Kau telah menjual Li Boping. Lu Boping pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu ingin memakai suligong? Bagaimana bisa melakukan benar atau salah lagi? Ikuti apa yang saya katakan. Ayah, ini sudah 3 hari. Masih belum bisa menghubunginya. Apakah dia mungkin gagal? Dia tidak pernah gagal. Jiang Song tidak punya kemampuan itu. Tapi, ayah. Bagaimana dengan urusannya? Ada sedikit masalah. Saya ditabrak mobil. Baru saja bangun sekarang. Lalu bagaimana dengan pengirimannya? Dia sudah mati. Itu rumit. Bukti telah bocor. Bukti apa? Di tangan Jiang Song ada sebuah USB yang ditinggalkan oleh Nona Li sebelum dia gila. Di dalamnya ada bukti kejahatan tuanku dan Direktur Li. Sebelum dia mati, dia bilang dia sudah mengkhianati Zhang Jiao. Baik, saya mengerti. Haha, oh ya. 2 hari terakhir ini karena urusan pernikahan. Kamu sudah bekerja keras ya? Jiao, kamu naik ke atas istirahat dulu ya. Baik, Papa. Kenapa harus membunuhnya?
Jiang Song merusak flash disk yang ditinggalkan ibumu. Zhang Jiao terus-menerus tidak mengeluarkannya. Ini membuktikan dia ingin memegang kendali atas kita berdua. Dia pasti sudah membaca isinya. Sekarang, akan kutangkap dia. Pedang. Masih ingin kabur? Kita lihat kau mau lari kemana. Tolong. Tolong, siapapun tolong aku. Ada orang. Cepat, ke tanah. Berhenti cepat. Cepat berhenti dan buka pintu. Tolong selamatkan aku. Aka, buka pintunya. Biarkan aku masuk. Aku mau pergi ke area parkir. Aku tidak mau pergi ke area parkir. Ah. Kamu mau pergi ke kantor polisi, ya? Kamu ingin aku mati, ya? Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Jangan bunuh aku. Rek, aku memang sengaja, nak. Ini bukan aku yang pukul. Ini adalah anak haram. Berikan saya piring giok. Sang Jiu. Ah. Kamu. Siapa nona itu? Sampai kau mati. Jika bisa melihat putriku, kau akan tahu mengapa aku ingin membalas dendam padamu. Kau. Bukankah kau dipanggil Xiao? Tolong jawab saya. Tolong jawab saya. Siapa yang membiarkanmu masuk? Li Guoping. Kenapa kamu melihat bahwa saya tidak mati? Tn Li sangat kecewa. Tn Li adalah tentang Anda membeli pembunuhan. Beberapa pembunuhan yang terlibat. Apa yang ingin Anda katakan? Siapa yang memfitnah saya? Terlalu banyak, tidak bisa diingat. Itu adalah orang gila. Di rumah memukuli istri dan anaknya. Di perusahaan, jika ada yang menentang pekerjaannya, dia tidak akan mengirimku untuk menyelesaikannya. Pembunuh ini sudah kami kirim ke kantor polisi. Percayalah, polisi akan segera menemui Pak Li. Sekarang, apakah masih perlu dibahas? Apakah pembunuh yang dimaksud Nona Jiang itu bukan dia? Ini Tuan Li. Benar. Saat itu demi kepentingan perusahaan dan reputasi istriku. Aku hanya bisa menahan amarahku. Tapi sekarang, aku tak perlu lagi menahannya. Pembunuh yang dimaksud Nona Zhang adalah selingkuhan istriku saat itu. Qi Guoming. Kamu sudah kehilangan hati nurani. Menjual istri sendiri. Bahkan membiarkannya mengambil foto-foto seperti ini. Nona Yang, apa yang kamu bicarakan? Saya juga baru tahu hari ini tentang perasaan istri saya di masa lalu. Ada kasus pembunuhan di tangan. Oh, tidak heran dia menculik istri saya saat itu. Akan membuatnya menjadi gila. Aku sudah tahu itu saat itu. Aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Apa orang yang dibocorkan di internet sebelumnya adalah selingkuhan itu? Dia ingin memanfaatkan Tuan Li untuk memeras keluarga Li. Jadi dia menjebak Tuan Li dan Direktur Li. Pasti sebelumnya gagal memeras. Kali ini tertangkap. Penuh dendam. Mencemarkan nama baik Pak Li. Pengawas Jiang. Anda tidak memiliki bukti bahwa kami berkomunikasi secara pribadi.
Ini adalah fitnah terhadap Li Gongping. Sangat rendah dan tidak tahu malu. Saya bisa membuktikannya. Orang itu bukan kekasih saya. Dia adalah pembunuh Li Guoping. Foto ini adalah ancaman dari Li Guoping. Dia memaksa saya untuk berhubungan dengannya. Li Guoping, selama bertahun-tahun saya dikurung di Fengdeng Hospital. Untuk menyelamatkan nyawa. Saya terus berpura-pura gila. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur lagi. Semua bukti yang dibutuhkan untuk penyelidikan ada di tanganku. Kau gila. Kau brengsek, kau berubah. Tutup mulutmu. Kau sampah. Sekarang aku akan membawamu ke kantor polisi. Yang bernama Jiang, kau bukan Jiang. Anda bukan Jiang. Siapa yang kamu tinggalkan? Siapa yang kamu tinggalkan? Maaf. Aku berbohong padamu. Saya terlalu malu sebelumnya. Saya khawatir saya akan dirugikan oleh Li Guoping. Jadi saya tidak pernah berani keluar dan mengidentifikasi mereka. Nona Jiang, terima kasih telah menyelamatkan saya. Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Terima kasih telah tampil di saat-saat terakhir. Agar saya dan keluarga Chen Jun bisa mendapatkan keadilan. Tenang saja. Sebentar lagi saya akan pergi menyelesaikannya dengan mereka. Bagaimanapun juga, saya akan mengungkapkan semua kebenaran. Bagaimana? Apakah polisi sudah mendapatkan informasi tentang Like? Belum ditangkap. Tapi ada kesaksian dari Ibu Like. Li Guoping hampir pasti akan bertanggung jawab. Tidak ada waktu lagi. Saya sudah tidak punya waktu lagi. Tenanglah sedikit. Kita pasti bisa menemukan Like. Like sekarang kehilangan segalanya. Dia pasti ingin membunuhku. Mungkin dia juga sedang menargetku. Aku harus menemukannya. Aku harus menggunakan diriku sendiri sebagai umpan, Chen Jun. Aku ingin pulang. Sudah lama sekali aku tidak pulang. Aku ingin kembali melihat tempatku dan putriku pernah tinggal. Kali ini aku ingin sendiri. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menemani aku melewati jalan ini. Kali ini, aku harus berjalan sendiri. Dia membuatmu sangat terkejut. Apa kamu mengira kamu telah membuatku kehilangan segalanya? Aku bisa melepasmu. Kenapa kamu begitu baik? Aku masih ada ibuku. Pertanyaanmu ini benar-benar. Tanyakan saja pada Zhang Jiao. Jiasong, bagaimana kau tahu? Jiasong sudah mati. Jadi, kamu sebenarnya siapa? Ingatlah ini. Syukurlah pada Sin. Tolong antarkan dia ke kantor polisi. Aku ingin menemani putriku lagi. Baik. Ayo.
Kamu lagi yang melindungi Xiao Song. Benarkah, Xiao Songku? Ibu berhasil. Ibu telah membalas dendam untukmu. Sangat menggoda. Sedikit menggoda. Aku pergi. Saat aku tidak ada, jaga dirimu baik-baik ya. Kau pernah tidur. 残留着谁的记忆？最在乎的人也终究远离，留下了深刻的印记。